Shalom, selamat pagi. Selamat pagi ya. Yang menyimak di siang hari selamat siang. Yang menyimak di malam hari selamat malam. Ya, hari ini kita ingin melanjutkan gitu ya. Beberapa waktu kita sudah belajar tentang iman yang melihat dan dampaknya. Yang pastinya dampak iman yang melihat itu bukan hanya satu dua, tapi pasti banyak banget. Kenapa? Karena iman yang melihat itu harus dipraktekkan, dilatih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hidup kita sehari-hari itu aspeknya banyak banget gitu. Maka iman yang melihat pasti akan membawa dampak di setiap area kehidupan kita. Jadi sebetulnya ya kalau mau jujur, kalau di perdalam terus dalam semua area, sepertinya sampai Tuhan panggil kita pulang, itu kita akan tetap belajar ya tentang dampak iman yang melihat. Nah, hari ini kita mau belajar satu lagi dampak dari iman yang melihat adalah mempertajam kepekaan kita. Nah, ini dia. Karena apa? Karena iman yang melihat itu adalah bagaimana kita itu bisa tahu gitu, ya, terlatih kita untuk tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri kita. Iman yang melihat itu kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Iman yang melihat itu kita tahu sifat-sifat Kristus, sifat-sifat ilahi yang mana yang Tuhan sedang bangun dalam diri kita. Apa yang mesti kita ubah, apa yang mesti kita benahi. Nah, itu iman yang melihat. Itu diaktifkan, itu dipraktekkan, dilatih melalui atau di dalam pergumulan kita, masalah yang kita hadapi. Setiap situasi, setiap kondisi, keadaan yang kita hadapi, kita bisa praktekkan iman yang melihat. Tiap peristiwa, kalau sesuatu peristiwa terjadi, kita tinggal bertanya, kira-kira melalui peristiwa ini Tuhan mau mengerjakan apa di dalam saya. Nah, iman yang melihat itu juga kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Pastinya buat orang lain gitu ya. Dampaknya pastinya buat orang lain. Yang kalau saya secara sederhana saya boleh katakan bahwa iman yang melihat itu kita ini diajak bekerja sama oleh Tuhan. Untuk apa? Berdampak, berkontribusi dalam hidup orang lain, untuk orang lain itu bisa mengenal Tuhan lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi, mengenal kebenaran, bahkan sampai Tuhan mau mengajak kita bekerja sama supaya orang lain bisa tertolong, bisa menolong mereka semua meresponi keselamatan itu. Nah, dampaknya pastinya kepekaan kita makin dipertajam. Ngomong-ngomong soal kepekaan, hati-hati kita ya. Nah, jangan sampai kita punya kepekaan yang salah. Loh, ada ya kepekaan yang salah. Ada kepekaan yang salah dan ada kepekaan yang benar ya. Kenapa ada yang salah, ada yang benar? Karena semua hal di sekitar kita itu mengeluarkan suara gitu ya. Banyak suara kita bisa dengar di sekitar kita. Nah, masalahnya kalau kita memfokuskan untuk mendengarkan yang salah, maka ya terbangun dalam diri kita kepekaan yang salah. Peka tapi terhadap hal-hal yang salah gitu ya. Peka tapi tidak untuk sesuatu yang membangun. Saya ambil contoh ya. Misal seseorang ini peka akan bahaya. Wah, keren mestinya ya, peka akan bahaya. Tapi peka akan bahaya ketika ya, dia melakukan sebuah kejahatan. Dia peka juga loh. Gimana caranya dia akan mikirin supaya nggak ketangkep gitu kan. Ini peka juga melihat bahaya sekitar. Nah, bahaya yang sekitar itu pastinya tentang jangan sampai dia ketangkep. Dan bahaya itu adalah kalau dia ketangkep gitu kan. Nah, ini kan kepekaan yang salah. Tetapi iman yang melihat, yang kalau saya jelaskan tadi berarti kita tahu arahnya itu adalah kepada Tuhan, akan membangun kepekaan yang benar. Kepekaan yang benar adalah ketika kita mendengar lebih banyak dari Tuhan dan kita tahu ini pasti Tuhan, ini pasti tuntunan dari Tuhan ya, dan kita ngerti, peka akan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dalam hidup kita.
Jadi waspadai ya, setiap suara, semua suara itu akan bunyi di sekitar kita. Baik suara manusia sekitar kita yang mayoritas tidak serius, bukan orang-orang yang serius terhadap firman Tuhan. Suara keadaan, tidak ada keadaan yang bisa menenteramkan kita, apapun keadaan itu. Kalaupun bisa kita tenang sebentar, ketika keadaan berubah, ketenangan itu hilang. Itu suara keadaan. Atau suara aku, suara kita sendiri, suara dari pengalaman kita, suara dari pendapat kita, suara dari pola asuh yang salah yang ditanamkan, doktrin-doktrin, nilai-nilai yang salah yang sudah masuk di dalam diri kita, itu pun bersuara. Nah, yang pastinya yang kita mesti dengarkan suara Tuhan. Ya, yuk makin maksimalkan untuk lebih banyak mendengar dari Tuhan. Dan yang lainnya pasti nyaris tak terdengar. Tuhan Yesus memberkati.